Halo Sobatku Mistik Mustika, dimanapun Anda berada. Saya pakai kacamata hitam di rumah. Soalnya matanya bengep. Akhir-akhir ini jarang tidur, kurang tidur. Jadi matanya bengep pakai kacamata di rumah. Jadi sesuai dengan siklus ya, sesuai dengan arahan dari semesta yang kemarin energi divine feminine yang sudah menyelesaikan siklus. Penutupannya hari Merkuri retrograde itu hari ini. Jadi Merkuri retrograde itu adalah perputaran. Jadi full moon di Capricorn. Saya kurang bisa menjelaskan Merkuri retrograde, takut salah saya. Jadi ini penyelesaian dari siklus ya. Feminin itu sudah bisa keluar. Ini untuk semua feminin yang bisa keluar dari siklus, yang tidak lagi menanti divine maskulinnya pulang, yang sudah enak dengan energinya, yang sudah tidak ngurusin. Tapi saya di sini mau cerita. Saya mau cerita itu hari tanggal 11. Tanggal 11 itu saya dapat info bahwa ada subscriber saya itu menuduh saya, jadi subscriber saya ini pria. Dia mengikuti readingan, mengikuti arahan saya, mengikuti arahan dari dirinya sendiri dengan Tuhannya. Dia ketemu Tuhannya, mengeluarkan dirinya dari siklus cinta twin flame, dan kemudian dia pun sudah terasah kembar jiwanya, dan dia pun sudah teraktivasi mata ketiganya, dan dia sudah bisa melihat, dan dia sudah bisa mempunyai energi baru yang tidak dia miliki sebelumnya. Semua rata-rata yang sudah ketemu kembar jiwanya itu mempunyai spiritual journey, soul journey ya. Jadi dia akan berjalan bersama dirinya sendiri. Tidak dengan saya, kalau saya hanya ngarahkan ya. Masing-masing mengalami perjalanan jiwa yang berbeda-beda. Nah, orang ini kemudian nerawang. Jadi ada pembatalan pernikahan, dan kemudian perempuannya ini, karena ini pria ya, karena subscriber saya ini kebetulan pria, wanitanya ke dukun, ke kiai, ke orang pintar. Jadi saya terbaca sebagai orang ketiga. Saya terbaca sebagai orang ketiga dan memelet, menghasut. Jadi itu loh yang saya bilang soal kalau twin flame terbaca di mata orang-orang yang bisa terawang, orang-orang yang bukan twin flame itu akan terlihat seperti kita ini kedukun, kita ini didukunin. Itu padahal mungkin leluhurnya bapak ini, pria ini, itu leluhurnya sama dengan leluhur, kan di sini banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak juga, seperti bapak Kurawah, seperti bapak, dan anak-anak 100-nya ini ada di sini semua. Nah, saya itu nggak minta, mereka semua. Jadi Anda pun sama, Anda nggak minta, Anda ini siapa, saya ini siapa. Kita menjalankan titah leluhur. Yang namanya cinta twin flame itu adalah ceritanya leluhur dipakaikan kembali kepada kita. Dan leluhur ada bersama kita. Itu loh. Jadi pria ini terlihat seperti saya cinta sama bapak ini,
Dan saya pelet bapak ini. Saya sudah ketemu sama wanitanya, saya bilang jangan begitu, itu namanya fitnah. Padahal dia juga sudah ketemu kembar jiwanya, tapi karena ada permasalahan di dalam mereka, keluar dari kendali pikiran. Karena frustasi, karena sedih mungkin. Nah, pasangan ini kebetulan ada saya bantu. Nah, kemudian ternyata saya terjebak ke dalam lingkaran cinta segitiga. Itu loh yang saya bilang, leluhurnya bapak ini mungkin dahulu ada bersama leluhur saya. Loh, saya nggak ngapa-ngapain, belas nggak ngapa-ngapain, saya enak melayani Tuhan, mikirin yang nggak ada mikirin lelaki. Sekarang ini saya fokus dengan kehidupan yang santai, cenderung ke lebih banyak nolong orang. Nah, itu yang saya bilang, leluhurmu yang kelihatan. Leluhurnya dia cemburu dengan leluhurnya saya. Leluhurnya wanita itu cemburu dengan leluhurnya saya. Nah, saya kan secara 3 dimensi sudah melepaskan dari cinta leluhur. Tapi kan leluhur masih ada di belakang saya. Itu loh. Sorry. Itu loh yang terlihat di dalam cerita cinta leluhur, bahwa leluhur kalian ini bermasalah. Leluhur kalian ini punya masalah dengan leluhurnya wanita itu, masih punya masalah dengan mungkin leluhur saya. Dan leluhur bapak ini belum ada yang belum selesai mungkin gitu loh. Ini loh yang saya bilang, saya difitnah, saya dibilang dukun, saya dibilang melet bapak ini gitu loh. Dan kalau orang-orang yang terlibat cinta lama kan, soul journey, kita jadi saudara, iya nggak? Banyak bapak-bapak dari Bogor, dari Bandung, dari Jawa Barat, saya nggak pernah ketemu. Dari Lampung, dari Padang, dari Batam, dari Belanda, dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, saya nggak pernah ketemu. Tapi mereka kalau sama saya di WhatsApp, karena jadi rajin ini ya, karena orang-orang yang tercerahkan kembar jiwanya yang dengan kawalan berbayar saya itu kan, mereka saya pantau gitu loh ya. Jadi otomatis leluhur saya pun mendampingi gitu loh. Leluhur saya pun mendampingi saya secara kembar jiwa pun itu kemana-mana. Karena itu banyak orang yang ngimpi ketemu saya, nolong, ngarahkan. Itu bukan saya, orang saya tidur di sini kan. Kembar jiwa saya yang memang sudah sibuk membantu para leluhur membayar karma, plus membayar karma hidup saya sendiri gitu. Nah, kemudian wanita ini menuduh saya menyerang. Saya menyerang secara real, secara kembar jiwa saya nyerang gitu loh. Saya dibilang nyerang. Nah, saya melet pria ini, saya klarifikasi dengan leluhur, kok begini? Saya klarifikasi dengan kembar jiwa, kok begini? Nah, ternyata setelah saya diketahui melet, bapak ini ya, ternyata bapak ini diputer giling itu, dikembalikan rasa cintanya gitu-gitu. Nggak bisa, kalau twin flame nggak bisa dibegituin. Kalau twin flame pasukan kembar jiwa, saya selalu bilang pasangan kembar jiwa itu kalian adalah pasukan Allah. Pasukan Allah itu harus bening energi kalian sendiri. Nggak boleh ada bukan black magic, walaupun kiai dia ilmu bening, tapi nggak bisa. Anda harus menemukan diri Anda sendiri. Anda harus menjadi penyembuh buat diri Anda sendiri. Itu yang saya ajarkan. Air doa, Anda doakan sendiri, Anda minum, itu air penyembuh Anda. Karena Anda pasukan Allah, Anda punya status, Anda punya tempat khusus.
Leluhur Anda pun bukan orang biasa. Jadi karena dia diputar giling, jadi saya kemudian kembar jiwa saya pun saya tanyain gitu, leluhur kemudian juga ngasih tahu jawabannya kenapa itu perempuan diserang, wanitanya bapak ini saya serang karena leluhurnya saya dan leluhur bapak ini ada yang saling connect, ibu dan anak. Dan kembar jiwa saya ini kelihatan. Jadi kan leluhur bersembunyi di belakang kembar jiwa, jadi yang kelihatan saya. Nah, leluhurnya dia nolong bapak ini. Bapak ini diputar giling sama wanita itu karena kelihatan saya melet dia. Karena mereka ada permasalahan, bapak ini meng-cancel pernikahannya. Dan karena siklus gitu loh. Jadi bapak ini minta pending, nggak dibatalkan sebenarnya. Minta pending pernikahannya. Nah, bapak ini kemudian ya jadi bentrok dengan seluruh keluarga besar. Jadi bentrok dengan seluruh keluarga besar. Jadi leluhur kita tuh saling terkoneksi, Bapak Ibu. Ya. Ketemukan kembar jiwa kalian, kalian akan lihat betapa dahsyatnya kekuatan kembar jiwa. Saya juga baru tahu kok kalau saya bisa nyerang tanpa saya mukul. Ketakutan dukunnya, kiainya. Ketakutan karena kekuatan saya besar. Udah saya bilangin, saya di sini nih 9 ratu. 9 ratu ini dengan pasukan. Jadi jangan main-main dengan kekuatan twin flame. Twin flame itu yang udah kalian ketemu kembar jiwanya, itu seperti ini akan jadi seperti ini. Akan jadi cerita saya seperti ini nih saya sharing. Kekuatan leluhur di dalam pasukan twin flame itu seperti ini. Saya mau sharing karena ini baru saja terjadi. Baru saja terjadi. Zaman dahulu mungkin leluhurnya bapak ini dengan leluhur saya, dengan leluhurnya wanita itu ada kayak gini juga. Mungkin ada anak yang mungkin ada ibu yang gak cocok sama mantunya. Gitu. Dan ini anak yang bapak ini mungkin anaknya dari ibu ini, dari leluhur saya ini. Saya nggak tahu, ceritanya kan berkembang gitu loh. Karena ya saya juga bingung ya. Gitu pokoknya. Saya baru menyadari saya harus bagikan pengalaman saya ini kepada kalian karena Anda itu harus bening, harus positif. Orang saya nggak ngapa-ngapain aja, leluhur saya menghadang kalian yang mau negatif. Ini sama-sama pasangan kembar jiwa, sama-sama anak buah saya, sama-sama hasil bantuan saya, kembar jiwanya. Termunculkan itu dengan bantuan, dengan kawalan saya, berbayar. Dan ini bisa begini, bisa bentrok begini. Gitu. Jadi kekuatan dari yang namanya ngeluruk tanpa bolo, ya ini. Jadi doanya yang baik-baik saja. Nggak usah ke kiai, nggak usah ke dukun. Mereka nggak akan ngerti. Karena leluhur ada di belakang kembar jiwa saya, kembar jiwa Anda. Makanya yang wanita itu melihat saya nyerang, padahal leluhur saya mungkin dan kembar jiwa saya menjelaskan wanita ini mau puter giling. Padahal doanya kiai, saya tahu, saya berdialog dengan 5 dimensinya kiai itu. Karena kiai percaya apa yang diceritakan oleh wanita ini, bahwa terus kiai juga ngelihatnya saya melet. Itu cerita-cerita yang saya nggak paham di antara kembar jiwa. Di antara kembar jiwa itu cerita-cerita yang saya cuma mau mengingatkan semuanya positive thinking,
semuanya hanya Allah saja, nggak usah ke kiai, nggak usah. Jadi bingung, jadi hantam-hantaman gini. Jadi hantam-hantaman gini kan, gitu. Jadi nggak karu-karuan ceritanya kalau sudah ada mediator orang biasa. Kita bukan orang biasa, Twin Flame bukan orang biasa. Nggak bisa dihandle dengan yang bisa menghandle cuman kembar jiwamu dan intuisimu. Kita akan dipacu untuk cemburu, kita dipacu untuk selingkuh, kita dipacu untuk kita dipacu untuk negatif, membalas. Jadi seperti itu yang mau saya sampaikan, bahwa kekuatan Twin Flame itu ngeluruk tanpa bolo. Jadi jangan cem-macem. Ojo cem-macem kawan karo pasukan Twin Flame. Jangan macem-macem, jangan aneh-aneh. Kita positive thinking aja. Mulut kita positif, hati kita positif, pikiran kita positif. Ya. Perlindungan setiap pasukan Twin Flame itu dari leluhur kalian, ngeluruk tanpa bolo. Itu benar kejadian sama saya suruh sharingkan. Itu saja. Siklus baru sudah dimulai. Ini siklusnya pengembalian, ya, pengembalian. Ini waktunya divine feminine, ya, pria yang divine feminine atau feminin yang benar-benar wanita, itu waktunya meroket, waktunya mengambil hasil, memetik hasil di tahun 2022 ini. Bagi yang masih buletisasi dengan pasangan mereka, selamat, Anda harus kuat, Anda harus semangat, Anda harus ketemu kembar jiwanya. Anda harus tahu ini perjalanan soul journey, perjalanan jiwa, bukan soal royok-royokan rebutan cinta ketiga, cinta keempat, cinta kelima, Fred. Tuhan dulu, Allah dulu. Allah saja, Tuhan saja. Itu perjalanan jiwamu karena pembayaran karma dari leluhur sedang engkau laksanakan. Ya, harus engkau laksanakan, termasuk karma-karma, pembayaran karma-karma kehidupan di sini, supaya karena ini nurun ke anak. Putuskan sampai di sini. Kasihan anak-anak, ya kan? Kasihan diri kalian yang sudah lama menunggu. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Salam.